Halo guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama dengan saya di Tengkuruk Channel. Jadi pada kalian yang menonton video ini, didoakan agar semuanya berada di dalam keadaan yang sehat ya, walau di mana juga kalian berada saat ini. Dan apabila saya melihat persiapan dan juga perkembangan Timnas Indonesia ya, saya sangat kagum terhadap penampilan Timnas Indonesia sehingga saya datang sendiri menyaksikan perlawanan Timnas Indonesia menentang Timnas Australia baru-baru ini. Penampilan Timnas Indonesia memang cukup keren guys. Saya melihat bagaimana pemain-pemain Timnas Indonesia mempertahankan gawang mereka daripada diterobos masuk oleh Timnas Australia. Mereka cukup solid ya, mempertahankan benteng pertahanan mereka sehingga tidak bisa ditembusi oleh Timnas Australia. Sedangkan Australia kalau saya tidak silap ya berada ranking ke-24 dan Indonesia berada ranking ke-131. Jadi melihat tentang kekuatan Timnas Indonesia saat ini di grup C, dia bakal akan menghadapi beberapa tim lagi ya, yang mana selama ini saya melihat di media sosial Indonesia kononnya berada di satu grup dengan grup neraka. Artinya di situ tim-tim yang akan dilawan oleh Timnas Indonesia ini adalah tim-tim yang kuat. Tetapi sehingga saat ini Timnas Indonesia masih lagi belum terkalahkan ya, belum bisa dikalahkan oleh tim-tim yang mereka tempuhi pada grup C ini. Dan di sini dikatakan J. Ijes jadi sorotan di Serie A di Francesco. Pertahanan sempurna makin PD kalahkan Bahrain. Bahrain salah satu tim yang bakal akan dihadapi oleh Timnas Indonesia untuk putaran yang ketiga ini. Dan selaku salah seorang kapten ya untuk Timnas Indonesia, saya melihat bagaimana J. Ijes memimpin Timnas Indonesia, pemain-pemain Timnas Indonesia ketika menentang Timnas Australia baru-baru ini memang cukup solid ya. Dia dapat membawa timnya sehingga tidak bisa ditembusi oleh tim lawan. Jadi bermakna untuk babak-babak yang seterusnya, saya ada melihat di media sosial akan ada lagi penambahan pemain-pemain yang akan dinaturalisasikan untuk memperkuatkan Timnas Indonesia. Jadi guys, penampilan Timnas Indonesia memang membuat saya rasa teruja dan juga saya rasa kagum ya, karena memang beda bagaimana penampilan Timnas Indonesia 5 tahun sebelum ini dan saat ini sudah jauh berbeda. Dari segi bagaimana mereka mempertahankan sistem pertahanan, lagi-lagi ditambah dengan salah seorang kiper yaitu Martin Paes. Jadi Martin Paes telah melengkapi kekuatan Timnas Indonesia. Apapun kita coba lihat di sini tentang defense J. Ijes jadi sorotan Serie A. Serie A ini satu liga yang sangat tertinggi ya di Italia, dan salah seorang pemain Timnas Indonesia adalah J. Ijes yang bermain di Serie A. Jadi pengalamannya itu cukup bermakna dibawa untuk Timnas Indonesia bagi putaran ketiga ini dan menghadapi tim-tim lawan untuk grup C ini. Jadi kita tengok di sini bagaimana pertahanan yang sempurna yang dimaksudkan di sini, yang mana J. Ijes jadi sorotan. Jadi langsung kita melihat info selanjutnya. World Cup, Road to World Cup. Nanti perlawanan akan datang nih, kami akan datang juga guys. Mencuri perhatian. Diisi oleh Kapten Timnas Indonesia J. Ijes bersama dengan Soboda dan juga Candela, mereka membuktikan jika mereka telah melupakan kekalahan 4-0 menyakitkan atas AC Milan. Di mana malam tadi bertarung menghadapi tim Genoa, penampilan disiplin yang ditunjukkan ketiganya mampu membuat lini pertahanan Venezia clean sheet. Tak satu pun tembakan mengarah ke gawang tim Venezia, dan kemenangan perdana akhirnya sukses J. Ijes dapatkan di Serie A. So, inilah penampilan memukau dari J. Ijes, dan gimana kematangannya yang terus meningkat bakal berdampak positif untuk skuad Timnas Indonesia. Baru-baru ini dia kapten kan menentang Australia. Jadi sorotan Serie A.
pertahanan sempurna. Inilah yang dituliskan Juventus pasca timnya kalah telak atas AC Milan di pekan lalu. Saat itu mereka kalah dengan skor 4-0 dan melalui sebuah postingan di akun Instagramnya, Juventus menuliskan sebuah pesan dengan caption, "Kesulitan memperkenalkan seseorang pada dirinya sendiri." Jelas dia menyadari jika kekalahan itu menyakitkan, tapi ia juga tahu jika kekalahan itu akan jadi cambuk untuk memotivasinya bekerja lebih keras, berlatih lebih banyak menderita, memahami kemampuannya, dan pada akhirnya itulah yang ia jawab di laga berikutnya ketika ia memimpin pasukan Venezia untuk meraih kemenangan dengan menjaga gawang tim tetap clean sheet. Oh, dia juga kapten sana ya? Oh, Jesus. Dalam laga yang dimainkan di kandang Venezia, sebenarnya tim dari JHC ini cukup diremehkan untuk bisa mengalahkan Genoa. Pasalnya dari 4 laga yang telah dimainkan sebelumnya, Venezia dapat dikatakan memiliki lini serang yang buruk ketika hanya baru mencetak 1 gol, sedangkan di lini bertahan, tim ini juga udah kebobolan 8 gol dengan 3 kali kalah dan 1 hasil imbang. Namun, semangat dari para pemain Venezia untuk bangkit terlihat jelas di laga ini. Juventus yang bermain dalam formasi 3 pemain bertahan bersama Svoboda dan juga Candela mampu tampil lebih rapi dan disiplin. Sejak babak pertama, lini bertahan tak membiarkan satu pun pemain Genoa bisa menciptakan peluang, dan itu tergambar saat tak satu pun tembakan mengarah ke gawang dari tim Venezia. Sebaliknya, meski sempat gagal mengeksekusi penalti, Venezia sukses meraih kemenangan ketika 2 gol berhasil diciptakan di babak yang kedua. Tapi pengalamannya yang paling penting guys, itu yang dibawa masuk pada timnas Indonesia. Pantas sejak dia ditunjuk untuk menjadi kapten ya. Tengok sejak bagaimana penampilannya, memang cukup solid guys. Saya suka tengok penampilan timnas Indonesia. Berbicara soal Juventus, pemain bertahan timnas Indonesia itu dapat dikatakan spesial teman-teman. Areanya memang jarang diserang, tapi saat serangan itu tiba, ia dengan sigap mampu menghentikan pemain lawan. Lihatlah salah satu momen epik saat Bang Jai menghentikan penyerang Genoa yang udah 2 langkah di depannya. Kecepatan dan timing yang tepat mampu ia tunjukkan untuk memblok tembakan dari penyerang tim Genoa. Pinamonti lascia lì a Torsby, profondo verso Ekator, palla Ekator davanti al portiere, Ekator rimontato da Itzes, boleh dia pergi blok. Ya, berkat performa apik dari Juventus dan juga 2 rekannya di area central defender inilah, di laga tersebut Genoa tak sekalipun mampu melepaskan shot on target. Lihatlah statistik berikut ini. Meski menguasai 51% ball possession, Genoa hanya mampu melepaskan 9 tembakan saja. Dan inilah alasan back-back Venezia disebut main apik. Dari 9 tembakan, tak satu pun tepat sasaran, di mana 6 diantaranya berhasil diblok pemain-pemain Venezia. Begitu ya. Pantas saja timnas Indonesia bila melihat ya dari segi performance mereka di laga-laga yang saya ikuti, melihat melalui media sosial, timnas Indonesia dengan kehadiran Jaijaz, dengan kehadiran yang terbaru ini Martin Paes ya, itu lagi solid ya. Dan saya kira pada perlawanan yang akan ditempuhi oleh timnas Indonesia di babak-babak seterusnya akan lawan China, Bahrain. Di situ saya lihat ya dari segi bagaimana timnas Indonesia mempertahankan gawang mereka, saya rasa di situ sudah mereka ada satu kekuatan ya, apatah lagi dengan adanya Martin Paes selaku kiper yang ketika seri perlawanan yang diikuti oleh Martin Paes, dia merupakan man of the match karena dari segi pertahanan itu memang cukup cantik cara dia mempertahankan daripada serangan-serangan yang telah dilakukan oleh pihak lawan. Nah, terkait dengan Jaijaz nih, saya melihat ya dia nih antara satu-satunya yang bermain di Serie A, dan bermain di Serie A ini bukan calang-calang orangnya ya. Dia adalah mempunyai kriteria yang tersendiri, dan timnas Indonesia mempunyai 1 orang pemain yang bermain di Serie A. Jadi dari segi kekuatan untuk laga seterusnya, pasti Indonesia
paling tidak pun dari segi pertahanan itu memang saya yakin ya 90% pertahanan timnas Indonesia dapat dikawal dengan baik ya. Lagi-lagi yang menjaga kiper itu adalah Martin Paes dan J.I.Jes, salah seorang yang merupakan andalan untuk timnas Indonesia yang mempunyai skill yang tersendiri ya, individu, dan dengan kombinasi pemain-pemain yang sedia ada pasti akan mendapat satu suasana yang memberi kesan yang sangat baik terhadap timnas Indonesia. Dan apabila saya sendiri melihat penampilan timnas Indonesia ketika laga menentang Australia, di situ saya sangat berpuas hati guys melihat penampilan timnas Indonesia. Saya dari Malaysia datang sendiri menyaksikan, memberi dukungan ya terhadap timnas Indonesia ketika laga menentang Australia itu, walaupun hanya mendapat seri, tidak ada apa-apa jaringan, tetapi dari segi penampilan itu yang saya tengok, timnas Indonesia memang cukup solid ya mempertahankan sistem pertahanan mereka daripada serangan-serangan yang bertubi-tubi yang telah dilakukan oleh timnas Australia. Sungguh pun timnas Australia ini mempunyai postur tubuh yang besar, yang gede, tetapi dari segi pengawalan bola bisa diatasi tanpa dibolosi ataupun tanpa diterobos masuk oleh timnas Australia. Saya lihat ada satu atau dua percobaan yang dilakukan oleh pemain timnas Australia yang bernomor punggung 19. Dia di situ yang pada babak kedua dia sendiri menyerang begitu besar dia punya badan guys, tetapi bisa dihalang oleh pemain-pemain timnas Indonesia. Jadi saya sudah melihat sendiri penampilan timnas Indonesia memang cukup solid guys, dan saya rasa ingin melihat lagi penampilan timnas Indonesia depan mata pada bulan November nanti di Gelora Bung Karno. Untuk penampilan mereka ada dua seri perlawanan yang saya sendiri akan mengikuti, memberi dukungan di Stadion Gelora Bung Karno untuk perlawanan putaran ketiga yang dihadapi oleh timnas Indonesia. Jadi dikatakan di sini J.I.Jes jadi sorotan Serie A ya, dan bila melihat dengan kekuatan dan juga kemahiran serta skill yang dimiliki oleh J.I.Jes ini dan juga kawan-kawan yang lain juga ya turut memberi dukungan dan membantu untuk memperkuatkan timnas Indonesia, saya yakin pada perlawanan yang seterusnya ini Indonesia pasti akan mendapat tempat yang baik. Dan untuk putaran yang keempat saya berkeyakinan tinggi guys, karena dengan kekuatan yang ada sekarang ini, belum lagi masuk ada 2 atau 3 orang pemain-pemain yang bakal akan dinaturalisasikan untuk memperkuatkan timnas Indonesia. Itu belum masuk lagi guys. Jadi dari segi kekuatan itu memang cukup cantik dan juga cukup solid. Kita saksikan nanti penampilan timnas Indonesia menentang 2 perlawanan di GBK pada bulan November nanti. Jadi itulah bila melihat tentang timnas Indonesia sekarang ini guys, memang saya sendiri sampai membeli jersey timnas Indonesia ya, karena ya bila melihat penampilan mereka cukup solid guys. Memang cukup solid. Lagi-lagi timnas Indonesia kan di ASEAN, dan satu-satunya wakil ASEAN ini adalah Indonesia yang berjaya ke putaran yang ketiga. Jadi kita sebagai warga ASEAN harus memberi dukungan yang penuh terhadap timnas Indonesia agar mereka dapat melakukan yang terbaik untuk babak-babak yang seterusnya pada seri-seri perlawanan yang akan ditempuhi oleh timnas Indonesia. Jadi guys, itu saja untuk kali ini. Saya rasa ingin terus mengikuti ya perkembangan timnas Indonesia ini sehinggalah ke final nanti. Insya Allah kita doakan agar timnas Indonesia bisa menembusi sampai ke final. Kita doakan bersama-sama guys. Jadi sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.